Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada sesi ini saya akan membawakan bahasa Arab. Ini sebagai tugas saya dalam mengampu mata pelajaran bahasa Arab bagi mahasiswa saya. Namun jika rekan-rekan ada yang ingin juga ikut belajar, silakan untuk sama-sama menyimaknya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya mengambil metode mustaqilli, cara cepat untuk membaca kitab dan menguasai bahasa Arab. Buku ini sudah dikeluarkan dari Kemenak dan dipakai untuk madrasah-madrasah di bawah Kemenak di Indonesia. Judulnya adalah Al-Arabiyah li Ghairil Arab, bahasa Arab untuk selain orang Arab. Oke, kita lanjutkan. Gambaran umum dan target dalam bahasa Arab dan unsur-unsur pendukungnya. Dalam belajar bahasa Arab, kita akan menguasai skill-skill berikut ini. Di antaranya kita bisa membaca teks Arab, kemudian al-fahmu, begitu pula memahaminya, memahami teks Arab itu. Kemudian al-insya, kita juga bisa mengarang dan menulis dalam bahasa Arab. Kemudian al-muhadatsah, kita juga bisa berbicara dengan bahasa Arab. Dan yang kelima adalah at-tarjamah, yaitu bisa menerjemahkan. Nah, ini tujuan kita belajar bahasa Arab agar bisa membaca, memahami, mengarang atau menulis, berbicara dan terjemah. Silakan walaupun tidak lima-limanya kita ingin kuasai, paling tidak salah satunya apa yang kita butuhkan. Kalau kita mahasiswa, biasanya kita dituntut untuk bisa membaca dan juga bisa memahami. Tapi kalau kita ingin memperdalam lagi, maka biasanya kita harus bisa berbicara al-muhadatsah. Nah, ini muhadatsah perlu karena percakapan untuk dialog, komunikasi dengan orang Arab. Dan yang paling besar, yang paling tinggi lagi yaitu terjemah dan juga mengarang gitu ya. Mungkin untuk targetan pelajaran bahasa Arab di bawah saya, diantaranya yang penting adalah mereka bisa membaca dan juga bisa memahami. Ini targetan yang akan kita canangkan untuk pelajaran ini, bisa membaca, bisa memahami, dan juga bisa berbicara. Tentunya pada level yang standar. Oke, selanjutnya untuk mencapai 5 maharoh atau skill ini ya. Maharoh ini artinya skill atau keterampilan atau penguasaan. Maka dibutuhkan yang pertama kita harus banyak-banyak menghafal kosakata. Ini kosakata harus banyak dihafal. Ya, kosakata. Kemudian setelah banyak menghafal kosakata, ya, diantaranya adalah kata benda. Jadi kosakata itu kata benda, misalkan ayah. Ya, ayah, saya, kemudian bola. Nah, ini semua kata benda ya. Kemudian kata kerja. Kata kerja ini berarti pekerjaan ya, seperti berjalan, pergi ya, berjalan, pergi, pulang ya, sedang berjalan, sedang pergi atau sedang pulang gitu. Kemudian juga ada huruf. Huruf itu bukan huruf misalkan a, ba, ta, sa, bukan itu maksudnya. Huruf di sini adalah kata bantu. Nah, kata bantu misalkan di, ke, dengan. Nah, itu kata bantu. Nanti akan kita perdalam lagi ya. Jadi mufrodat ini diantaranya, mufrodat yang harus dihafal itu diantaranya adalah kata benda, kata kerja, dan juga kata bantu. Kalau tiga-tiganya ini kita banyak menghafal, ya harus diolah. Kan di sini kata benda ada ayah, ada kata kerjanya ada berjalan. Nah, kata bantunya apa? Kemana? Misalkan ke pasar. Pasar apa nih? Benda berarti ya, pasar. Nah, ayah sedang pergi ke pasar. Diolahnya gimana? Nih diolah dengan struktur kalimat bahasa Arab yang dinamakan dengan Qawaidul Lughatul Arabiyyah, yaitu nahu dan sorof, ilmu nahu dan sorof.
Nah, biasanya kita hafal ini, hafal kosakata gampang. Tapi untuk merangkainya dalam satu kalimat ini sulit. Tapi ada juga orang yang secara kaidah bahasa Arabnya menguasai, apa nazom-nazomnya dihafal, nazom sorof, nazom nahunya, ya, ada nazom jurumiyahnya, ada Ibnu Maliknya, itu banyak menghafal, tapi apa ya, untuk merangkai isim, fiil, dan huruf itu dalam sebuah kalimat juga belum tentu jago, karena baru teorinya, belum tentu prakteknya dia menguasai. Nah, kadang seperti itu. Nah, maka dua-duanya penting, menghafal ini, menghafal mufradat, dan juga menguasai kaidah, atau kaidah ini adalah struktur, ya, struktur kaidahnya. Setelah dua ini dipahami dan dihafal, difahami dan juga dihafal, barulah seseorang akan bisa membuat apa? Membuat al-kalam. Kalam itu ya sebuah kalam, kalimat. Al-jumlatul mufidah, ya, yaitu jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna. Gitu. Jadi, sekali lagi, untuk memahami dan menguasai 5 skill ini, maka caranya adalah bisa mufradat, kosakata, dan juga menguasai strukturnya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya grammar, ya. Grammar, gitu. Tidak hanya itu, seseorang juga harus selalu at-ta'wid, yaitu pembiasaan. Karena kalau tidak dibiasakan, maka juga tidak bisa ini mensinkronkan antara kosakata dengan qawaidnya, sulit, ya. Begitu pula untuk berbicara, kalau tidak di pembiasaan juga akan sulit, ya. Begitu pula mengarang, kalau tidak ada at-ta'wid, pembiasaan juga akan sulit, susah gitu untuk membiasakannya. Baru faktor yang keempat adalah az-zaka. Az-zaka ini kecerdasan. Nah, ini relatif, ya, masing-masing kita ada yang gampang nyerap, ada yang sulit, ya. Ini faktor terakhir karena faktor pribadi lah. Ini given, kita langsung dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faktor kecerdasan. Maka faktor kecerdasan ini jangan lupa banyak-banyak berdoa. Berdoa. Apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan aku pemahaman dan juga berikan aku ilmu. Ini zakat ini harus ada faktor berdoa kepada Allah, minta supaya belajar bahasa Arab ini dimudahkan. Kita kembali lagi kepada ini, ya. Setelah bisa membuat kalimat yang sempurna, maka seseorang akan bisa memahami ini, menguasai 5 skill tadi, yaitu qiraah. Qiraah, ya, membaca. Al-fahmu, yaitu memahami teks Arab. Insya, membuat atau mengarang tulisan. Kemudian al-muhadasah, dia juga bisa berbicara. Dan at-tarjamah, dia juga bisa menerjemahkan. Kemudian ke halaman berikutnya, ya. Nah, nih. Gambaran umum peran unsur-unsur dalam bahasa Arab. Nah, ini yang tadi, ya. Yang tadi ini kan 4 faktor supaya kita bisa menguasai bahasa Arab. Kosakata 35%, kemudian nahu sorof 35%, dan pembiasaan 30%. Ini udah 35, 70, ya. 70%. Ditambah pembiasaannya, faktor pembiasaannya 30. Jadi 3 ini harus menjadi 100%. Nah, az-zaka karena tadi relatif, maka harus optimal, maksimal, ya. Belajar harus optimal, maksimal, serius, harus 100% gitu. Jangan nyerah, jangan mudah, saya ini nggak penting lah bahasa Arab, atau saya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, nggak ada background pesantren, nggak ada background madrasah gitu. Jangan, tapi semua orang bisa mempelajarinya meskipun dari sekarang. Oke, kita mulai dari sini. Gambaran umum hubungan kata dengan kalimat. Oke, kata dengan kalimat. Jadi kata dengan kalimat beda, ya. Kata itu satuannya. Nah, kalimat itu
sudah menjadi rangkaian kata. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah kata. Dalam bahasa Arab, kalimat adalah kata. Kalimat artinya kata, gitu ya. Dalam bahasa Arab kalimat artinya kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah susunan dari kata. Nah, ini harus tahu ya. Kalimat adalah kata. Nah, kalimat atau kata nih saya mau ngomongnya ya. Kata aja deh ya, karena kita belajar bahasa Arab, terjemahan Indonesia. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu kata benda atau namanya isim, kata kerja namanya fi'il, kata bantu namanya huruf. Sekali lagi, isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata bantu. Gitu ya. Kalau ini digabung, kata benda, kata kerja, kata bantu digabung, nah dia menjadi namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah tadi kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat, gitu ya. Jadi jumlah mufidah artinya dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Sedangkan saya ulangin, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat. Gitu ya. Nanti kalimat atau jumlah itu juga terbagi lagi. Ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang diawali oleh isim, kata benda, berarti Muhammad. Nah, Muhammad itu kan isim ya. Berarti kalimat yang diawali oleh isim itulah namanya jumlah ismiyah. Atau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Diawali kata kerja, misalkan telah pergi Muhammad ke sekolah. Telah pergi, telah pergi itu kan fi'il ya, atau kata kerja. Nah, tadi kalau jumlah ismiyah, Muhammad pergi ke pasar. Berarti dia ismiyah karena dimulai dengan isim. Kemudian kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzarf makan. Namanya jumlah mufidah. Huruf jar, huruf ya. Tadi huruf sudah saya jelasin. Huruf itu contohnya apa tadi? Ada ke, di, ya, dengan. Nah, jumlah dzarfiyah dimulai dengan huruf tadi. Misalkan apa ya? Di atas kepala ada, di atas meja ada buku. Nah, itu jumlah dzarfiyah karena menggunakan dzarf makan, di atas atau arah tempat, menunjukkan tempat. Kemudian setelah ini ya, kalimat terbagi menjadi 3. Nah, kita akan belajar dari kata benda dulu ya. Kata benda. Nah, kata benda ini jangan sampai kita keliru. Kata benda itu yaitu hanya benda saja, bukan. Kata benda itu, apa arti kata benda? Ya. Apa itu arti kata benda? Harus ngerti. Bukan hanya benda, ya. Kata benda itu ya kata yang nggak bisa dijadiin kata kerja, begitu. Maka contoh-contohnya di sini ada, yaitu kata benda nih, ustadz, guru, petani, tajir, pedagang, tabibun, dokter, gitu ya. Ciri-cirinya gampang nih. Kalau di ujungnya ada tanwin, ustadzun, tanwin itu kayak gini ya. Nah, falahun, tanwin ini tanwin domah. Ada kita sering nemuin kan tanwin fathah juga, gitu. An atau in, ya. Kalau ini kan bacanya un ya, ustadzun, un. Ini an, ustadzan, an, in, ustadzin, gitu. Kalau kita nemuin akhir kata tanda-tanda ini, maka ini dipastikan adalah kata benda. Nih, ustadzun, guru. Guru emang benda? Nah, bukan masalahnya itu ya. Karena kita nih bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata sehingga isim ini diartiin sebagai kata benda. Sebenarnya bukan maksud ingin mengartikan bahwa guru itu benda gitu ya, atau petani itu benda, bukan ya. Presiden itu benda, bukan itu.
ya. Tapi itulah mengartikan isim dalam bahasa Indonesia menjadi benda. Gitu. Maka lebih enaknya saya ingin menjelasin dari ciri-cirinya saja ya. Ciri-cirinya yang tadi adalah tanwin ya. Ciri-cirinya tanwin. Nah, tanwin. Kemudian di sini kata benda itu kan nama sih. Isim ini kan nama ya aslinya. Nama. Ya, maka ada nama benda, ada nama orang, ada nama sifat, ada nama pekerjaan gitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa di screenshot ya. Terus ini juga kata benda yang kedua, mukmin, muslim, orang mukmin, orang muslim, musyrik, orang musyrik, munafik, kafir, masihi, yahudi, khain, dan seterusnya. Sama, langit, syams, matahari, qamarun, bulan, najmun, bintang, sahabun, mendung, matorun, hujan, hawaun, udara, ardun, bumi, bahrun, laut, dan seterusnya. Di screenshot aja. Kemudian kata benda yang berikutnya. Nah, ini seperti kata kerja. Seperti kata kerja nih kan, penyapu. Nah, penyapu kan nyapu itu kata pekerjaan. Kok jadi kata benda sih, jadi isim gitu. Ya, ini karena orang yang menyapu, ya, orang yang menyapu. Bukan yang dimaksud adalah pekerjaan menyapunya gitu, tapi orangnya yang sedang menyapu. Kemudian kanisun, orang yang menyapu. Mulakimun, petinju, ya, petinju. Kemudian orang yang berakhlak, muaddibun, orang yang berakhlak, dan seterusnya. Ini di apa namanya? Termasuk amidun, dekan. Dekan ini kan pekerjaan. Bukan. Ya. Amidun ini bukan kata kerja, tapi pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan. Makanya isim namanya. Nama pekerjaan, bukan orang yang mengerjakannya gitu. Bukan pekerjaannya, tapi nama pekerjaan. Mudirun, rektor, begitu. Kemudian selanjutnya setelah tadi ya kata kerja yang menjadi isim atau kata kerja yang menjadi kata benda lah bisa kita katakan. Jadi ini semuanya dosen, ini kata kerja, ya, rektor, kemudian dekan, insinyur, kata kerja yang dikata bendakan, ya, kata bendakan. Ya, ini pekerjaan tapi dijadikan kata benda karena yang dimaksud bukan pekerjaannya, tapi yang dimaksud adalah nama pekerjaannya. Lanjut, yaitu kata benda ya berupa sifat. Kata benda berupa sifat. Nah, sifat juga masuk kepada isim gitu. Makanya nama sifat lah. Isim kan tadi nama ya, nama. Nah, nama sifat. Besar. Tuh lihat tuh ujungnya tuh kan semuanya tanwin ya. Jelek, qobihun, jahilun, bodoh. Ghalin ini mahal. Nah, ini kan tanwin kasroh, in ya. Tanwin. Nah, itu juga masuk kepada ciri dari isim. Soghirun, kecil, hasanun, baik, alimun, pintar, dan seterusnya. Gitu ya. Yang diingat jangan yang jelek-jelek. Misalkan qobihun, wah ente qobihun, ente jelek nih gitu. Jangan diingat itu yang jelek-jelek ya. Yang bagus-bagus juga harus harus dihafal. Misalkan jamilun. Nah, jamilun itu ente jamilun nih, ente cakep gitu ya. Kalau cewek anti jamilatun. Nah, ente cantik gitu. Kemudian salah satu contohnya lagi adalah ciri. Nah, ciri isim kata benda tadi kan udah ya tanwin ya. Nah, ciri isim berikutnya adalah ada alif lam tuh ya kan, pokoknya kalau ada alif lam di depan itu alhamdu, kemudian al kabiru, kabiru besar ya, al mujtahidu ada alnya, itu tandanya kalau ada al itu berarti dia isim kata benda. Gampang kan ya. Nah, kira-kira itu saja pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tolong tugasnya adalah mencari 10 isim. Atau nanti perintah tugasnya saya ini aja deh. Saya lewat
WA atau yang lainnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa bahasa Arab saya dan bagi yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.